saya 6 bulan akan panen padi. Tapi dia cuma lempar benihnya di tanah yang gersang. Dibiarin gitu aja. Kira-kira lalu setelah lempar benih di tanah yang gersang, tidak disiram, tidak dirawat tanahnya, tidak dibajak, dan pokoknya cuma dilempar saja di tanah. Lalu dia duduk berharap nanti 6 bulan kemudian akan panen. Itu roja atau bukan? Itu namanya tamanni. Tidak mungkin, tidak mungkin. Orang akan bilang, dia mengharapkan sesuatu yang tidak akan atau mustahil terjadi. Sama halnya kita. Kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terpelihara kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun adan berkumandang, kita masih jongjon saja. Nyantai-nyantai saja. Orang lain pada siap-siap gitu. Hari Jumat jam 10, iya mah nungguan khutbah, nungguan khotib, naik mimbar baru. Ada Pak yang kayak gitu. Kalau ini bukan nyindir ya. Ya maksudnya itu tuh kalau mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dengan cara seperti itu tuh seperti tadi, lempar benih di tanah yang gersang, nggak dirawat, nggak diapa-apa. Kalau benar ingin mendapatkan panen yang baik, atau bukan cuma lempar, pertama tanahnya dibajak dulu, disuburkan dulu, kasih pupuk yang bagus gitu. Lalu setelah ditanam, dipelihara, jangan sampai ada hama, airnya diperhatikan. Baru tuh kalau dia kemudian berharap 6 bulan kemudian akan panen, nah itu namanya roja. Nah, kalau ada khauf dan roja, khauf itu muncul, itu kalau roja ya. Kalau khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, itu muncul karena 3 hal penyebabnya. Bisa ada perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah satu dari 3 hal. Yang pertama, kalau mengetahui sifat-sifat Allah. Jadi semakin kenal kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Makanya pantas Rasulullah bilang, ana akhwafun nasi. Saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kata Rasulullah begitu. Saya ini adalah orang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa sifat-sifatnya. Makanya juga di dalam Al-Qur'an dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu, atau tidaklah ada orang yang takut kepada Allah itu kecuali ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah itu. Kenapa? Karena ulama itu lebih ma'rifat kepada Allah, lebih paham sifat-sifatnya Allah Subhanahu. Misalnya ada raja yang sangat berkuasa. Ini untuk pendekatan aja. Misalnya ada raja yang sangat berkuasa. Dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk membuat sebuah karya yang harus nanti dipersembahkan kepada raja itu. Kemudian dia bilang, kalau karyanya itu bagus, saya terima, saya senang, akan saya masukkan yang bikin ke dalam surga. Kalau jelek, saya masukkan ke dalam neraka. Gitu kan, misalnya begitu. Lalu raja ini adalah sangat kejam, misalnya. Wah, nggak segan-segan, pokoknya jelek, masuk neraka, dan siksaannya kejam. Tapi juga kalau memberi hadiah juga nggak tanggung-tanggung. Yang bagus masuk surga. Masuk surga. Dikasih hadiah yang banyak, kasih tanah yang lapang misalnya, yang luas.
yang banyak pohon-pohon, yang banyak buah-buahan di dalamnya, bahkan dibikinin istana di dalamnya misalnya gitu. Pak, misalnya kalau kita jadi rakyat yang disuruh oleh raja yang seperti itu, kira-kira kita sungguh-sungguh nggak kalau bikin karya? Ya kan ancamannya itu. Kalau nggak bagus masuk neraka, kalau bagus, ya disiksa lah manusia ya misalnya. Kalau bagus dikasih kenikmatan-kenikmatan oleh raja itu. Oh pasti kita itu akan berusaha sebisa mungkin membuat karya yang terbaik. Kalau tidak bisa pun kita akan belajar. Kita akan belajar bagaimana caranya supaya karya kita itu terbaik. Seperti itu. Nah, jadi adanya khauf dan adanya roja itulah yang mendorong kita untuk selalu melakukan ketakwaan tadi. Tanpa adanya khauf dan roja itu tidak bisa. Dikatakan oleh para ulama, khauf dan roja itu seperti dua sayap. Dua sayap yang dengan itu dia bisa terbang. Tidak boleh juga salah satunya. Kalau cuma khauf saja, nanti jadinya putus asa. Kalau cuma roja saja, nantinya meremehkan. Allah mah dah maha pengampun. Jadi sakahayang we, salat oge. Sakahayang tahu Pak, sekeinginan, semaunya. Gitu. Iya, kalau cuma ada roja. Kalau cuma ada khauf, cuma ada takut saja kepada Allah. Jadi, saya kalau beramal juga kayaknya nggak diterima. Putus asa jadinya. Maka dua-duanya ini harus ada. Al-khauf war roja ini harus ada. Sehingga istiqomah di dalam ketakwaan itu bisa terjaga. Seperti itu tentang al-khauf war roja. Wa asyiril qalba khaufan la yufariquhu. Munculkanlah di dalam hati Bapak-bapak perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai perasaan itu lepas dari hati kita. Lalu jangan sampai cuma ada khauf saja, tetapi harus juga dilengkapi dengan perasaan roja. Itu tadi khauf itu pertama disebabkan karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal Allah, semakin muncul rasa takut kepada Allah. Tadi yang kedua, khauf itu bisa muncul karena dosa-dosa yang dilakukan. Jadi ingat dosa yang dilakukan, ingat kekurangan-kekurangan dalam beribadah, dalam ketaatan. Apalagi kalau membandingkan dengan para solihin, para anbiya yang dengan ibadah yang begitu pun masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadahnya itu enggak cukup untuk selamat di akhirat nanti dari neraka. Bahkan yang ditakutkan oleh para solihin itu kebanyakan adalah su'ul khotimah. Takut sekarang ibadah gitu, rajin, soleh gitu. Tapi di akhir hayat su'ul khotimah. Itu yang paling ditakutkan itu. Itu yang juga bisa memunculkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi karena sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, makin mengenal sifat Allah, makin kenal kepada Allah, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karena dosa-dosa, karena kekurangan-kekurangan di dalam ketaatan, itu juga memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga karena kedua-duanya. Takut kepada Allah itu karena mengenal Allah Subhanahu wa taala dan karena dosa-dosa yang dilakukan. Rasulullah SAW itu pernah memarahi orang. Dalam sebuah hadis dikatakan, karena mengatakan begini, ada seorang sahabat ya,